Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from group 5. I'm Badiul Munawara and my partner Anis Nail Furka. And now we are talking about code choice. The first material is diglossia and the next is bilingualism, next is multilingualism, next is code switching, and the last code mixing. Code choice di sini merupakan pemilihan kode yang berupa bahasa dan turunannya dalam berinteraksi dengan tindak tutur. Kemudian ruang lingkup dari code choice ini adalah diglossia, bilingualism, multilingualism, code switching, dan terakhir adalah code mixing. So, what is diglossia? Diglossia is a language situation that have different function in society. Maksudnya adalah, jadi diglossia merupakan situasi bahasa yang memiliki perbedaan fungsi di dalam masyarakat. Perbedaan fungsi dan situasi bahasa ini diperankan ke dalam dua variasi bahasa. Yang pertama adalah high variety dan yang kedua adalah low variety. High variety ini merujuk pada penggunaan bahasa ketika dalam keadaan formal, sedangkan yang low ini ketika dalam keadaan tidak formal. Nah, variasi high ini digunakan ketika dalam pidato formal atau ceramah pejabat atau bahasa yang digunakan antara pekerja dengan bos di atasnya. Jadi bahasanya cenderung lebih formal. Dan untuk low ini digunakan ketika dalam memberi instruksi oleh bosnya kepada karyawannya, atau biasanya digunakan dalam percakapan sehari-hari, atau biasanya digunakan oleh seorang teman kepada temannya, seperti itu. Lalu diglossia ini memiliki three crucial features. Yang pertama adalah two distinct varieties of the same language are used in community with one regarded as high variety and the other a low. Langsung saja ke contohnya, yaitu ketika penggunaan EYD itu untuk varietas yang high. Contohnya di dalam EYD kata-katanya seperti tidak apa-apa. Kemudian di dalam low itu menjadi gak apa-apa. Dan contoh selanjutnya saya tidak tahu dengan saya gak tahu. Di sana terdapat dua variasi yang berbeda dalam satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Dan crucial feature yang kedua adalah each variety is used for quite distinct function. Jadi masing-masing dari variasi ini memiliki fungsi yang berbeda. Jelas ya, untuk yang high digunakan ketika dalam keadaan formal dan yang low digunakan ketika dalam keadaan tidak formal. Contohnya adalah yang keadaan formal ketika kita berbicara kepada bos kita, atau dalam situasi-situasi formal. Contohnya seperti Pak, permisi, apakah ada yang bisa saya bantu? Dan yang untuk low, ketika kita berbicara pada teman kita, ada yang bisa dibantu nggak? Nah, jadi jelas di sana terdapat dua fungsi yang berbeda antara high dan low. Dan untuk crucial feature terakhir adalah no one use the high variety in everyday conversation. Jadi sudah jelas tidak ada yang menggunakan high variety dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, kamu udah makan belum? Mau main ke pantai nggak? Ya udah, iya, aku maafin. Bahasa dalam low variety ini cenderung lebih lugas dan cenderung lebih santai ketimbang bahasa yang ada dalam high variety. Karena yang low variety ini kan digunakan ketika dalam keadaan non formal atau tidak formal. Lalu bahasan yang kedua adalah Ferguson mendeskripsikan diglossia menjadi 9 topik. Yang pertama adalah function. The function of age only on official or formal situations, while the L function only on an informal and relaxed situation. Sudah saya katakan di awal bahwa fungsi dari high variety ini untuk keadaan formal dan fungsi dari low variety ini untuk dalam keadaan tidak formal atau situasi yang santai. Dan yang kedua adalah prestige. Society declares speakers considered more prestigious dialect age, while L is considered inferior dialect. Maksudnya adalah masyarakat cenderung menganggap bahwa
high variety ini lebih bergengsi, lebih unggul ketimbang L variety. Jadi anggapan orang-orang seperti itu. Jadi di dalam prestis ini merupakan suatu anggapan masyarakat ketika dalam penggunaan H variety dan L variety. Dan yang ketiga adalah literary heritage. All of the literary usage from ancient times until now. Jadi maksudnya adalah semua karya tulis itu ditulis dengan menggunakan high variety. Dari kata-katanya lebih baku. Jadi semua tulisan di dalam buku, di dalam karya sastra, di dalam koran, di dalam majalah, dan di dalam kamus, itu bahasa yang digunakan atau tulisan yang digunakan menggunakan high variety. Poin selanjutnya adalah acquisitions atau pemerolehan. Variations of age obtained by learning in formal education, while regarded all obtained from the association with family and peers. Jadi dalam pemerolehan high variety ini biasanya diperoleh di dalam pendidikan formal, di dalam sekolah. Dan yang kedua, untuk low variety ini diperoleh dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Untuk poin selanjutnya adalah standardization. Age standardization done through formal codification, dictionaries, grammar, pronunciation guide, and book for the use of the correct rules written for a variety of age. Jadi standarisasi dari age variety atau high variety ini berupa buku panduan, karena dalam penggunaan atau pemakaian high variety ini memerlukan panduan sehingga bisa digunakan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan-aturan yang ada. And the next topic is stability. Stability is dysausia seen as situation stable. Jadi di sini maksudnya antara bahasa yang high dan ragam bahasa yang low itu masih stabil digunakan. Jadi ragam dua bahasa tersebut masih digunakan dengan stabil dan tidak ada pemusnahan antara yang high dan low, meskipun orang tersebut menggunakan yang low, ragam bahasa low, tetapi yang ragam bahasa high masih dipertahankan dan masih digunakan. Next topic is grammar. Grammar is in terms of grammar, the variation age tend to have more complex grammar rules to variety L. Jadi di sini maksudnya grammar atau tata bahasanya itu yang ragam variasi high dan ragam variasi low itu lebih kompleks di ragam variasi high. Jadi misal contoh itu kayak ragam variasi high itu kayak bahasa formal itu grammar atau tata bahasanya itu lebih kompleks daripada pada grammar pada ragam bahasa low, yaitu pada penggunaan bahasa kita sehari-hari. And the next topic is lexicon. There are same and different variety in H and L. Jadi di sini maksudnya kosakata yang ada pada variasi bahasa H dan variasi bahasa L itu mungkin sama, mungkin berbeda. Contohnya itu dalam ragam variasi bahasa Jawa, ragam variasi H dan ragam variasi L. Di bahasa Jawa itu ragam variasi hanya makan itu adalah dahar. Kemudian berbeda lagi di ragam variasi L-nya bahasa Jawa dari dahar yaitu mangan. Jadi di sini ada perbedaan antara kosakata dari ragam bahasa H dan ragam bahasa L. And the last topic is phonology. There are structural differences between the various kind of H and L. Jadi di sini maksudnya fonologinya itu dalam ragam bahasa H dan ragam bahasa L itu berbeda. Jadi misalkan dalam ragam bahasa H fonologinya itu berbentuk umum. Kemudian berbeda lagi di ragam bahasa L berbentuknya yaitu campuran atau bisa mungkin bentuk variasi lainnya. The next material is bilingualism. Bilingualism is about the use of two language or two language code. Jadi di sini maksudnya bilingualisme itu penggunaan dua bahasa. Jadi misalkan orang tersebut itu menggunakan dua bahasa dalam satu percakapan, itu tuh menggunakan dua bahasa. Jadi dia itu paham bahasa yang digunakan dan mengerti bahasa yang digunakan tersebut, bukan hanya dia mempelajari
dua bahasa tersebut, tapi dia juga menggunakan dua bahasa tersebut dalam satu percakapan dan bisa paham menggunakan dua bahasa tersebut. Kebanyakan di Indonesia juga menggunakan bilingualisme tersebut. Contohnya itu di semua wilayah Indonesia pasti menggunakan dua bahasa, yaitu yang pertama bahasa ibu, kemudian yang kedua bahasa Indonesia. Jadi pasti kedua bahasa tersebut itu sudah digunakan sehari-hari, dan kemudian dia itu mengerti dan paham apa yang dia bicarakan dan dia menguasai dua bahasa tersebut. Contohnya bilingualisme di sini yaitu misalkan dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia atau bahasa saya sendiri. Contohnya misalkan saya berbicara, "Kon tidak pergi ngopi arek." Lah di situ kan ada percampuran dua bahasa antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Jadi saya berbicara itu menguasai dan mengerti bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dan ngerti apa yang saya bicarakan. Kemudian contoh bilingualisme di negara lain juga ada. Contohnya di negara Israel itu yang menggunakan juga bilingualisme. Mereka menggunakan dua bahasa. Yang pertama bahasa Ibrani, kemudian yang kedua bahasa Inggris. Gue ngerti gimana perasaan suka kita ke orang. I really understand that because karena I feel that too. Gue ngerasain itu juga. Gue suka sama orang, iya. Gue ngerasain pengen begitu, iya. Gue pengen begini, gue pengen begitu ya. Iya juga, iya sama kayak kalian. Cuman ya kita harus tahan itu semua gitu. Itu adalah cobaan untuk kita dan we have to go through it gitu. Jadi kita harus benar-benar tahan. The next material is multilingualism. Multilingualism is a society that has several language. Jadi di sini maksudnya multilingualisme itu yang masyarakat yang bisa menggunakan tiga bahasa atau lebih. Contohnya mereka yang bisa menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Madura atau bahkan lebih. Nah, di situ termasuk masyarakat multilingualisme, yaitu dia bisa menggunakan tiga bahasa atau lebih. Contoh lain dari multilingualisme di sini, saya mengambil contoh di daerah Jawa. Di daerah Jawa ini ada masyarakat yang bisa menggunakan multilingualisme atau biasa menggunakan tiga bahasa. Contohnya di daerah Probolinggo. Di sini masyarakatnya kebanyakan menggunakan tiga bahasa, yaitu yang pertama bahasa Jawa, yang kedua bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Jadi di daerah ini itu biasanya itu orangnya multilingualisme, dia sehari-hari menggunakan tiga bahasa tersebut. Contoh multilingualisme di negara lain juga ada, contohnya seperti di negara Spanyol. Di negara Spanyol ini juga menggunakan multilingualisme. Yang pertama mereka menggunakan bahasa Spanyol, kemudian bahasa Inggris dan bahasa Katalan. Jadi mereka menggunakan tiga bahasa. Jadi mereka juga bisa disebut dengan masyarakat multilingualisme. If you guys have any more requests or questions, just DM me and let me know. Sí, vale, puedo hablar en 5 idiomas que son inglés, español, turco, ruso y azerí. Por ejemplo, en mi casa con mi hermano hablamos turco, ruso y a veces español, pero con mis padres y mi abuela hablamos en turco. Я diría que español es mi idioma más favorita. Я также знаю русский язык. Я не знаю его учить легко или трудно, потому что я его знаю с ранних лет. Но он понадобился мне в очень многих ситуациях, особенно здесь в Англии. И это очень хороший и bogатый язык, который ты можешь знать. Bunlardan başqa mən Azərbaycan dilini bilirəm. Bilmirəm hamı bilir yoxsa bilmir, amma mən Azərbaycanlıyam. Azərbaycan dilində danışanda məndə biraz xarici aksent var, çünki uşaqlıqdan mən Londonda yaşayıram. Amma onsuz da lap yaxşı danışıram. Ben Türkçe biliyorum. Bu dil Azeri'ye benziyor ama yine de farklı. Henüz Türkçe şarkı yapmadım ama üzerinde çalışıyorum. And the next material is code switching. Code switching is a capability to switch from code A to code B, also called also the transition from one language to another. Jadi di sini maksudnya code switching yaitu peralihan kode atau peralihan bahasa. Jadi
Code switching merupakan perubahan bahasa yang digunakan karena perubahan situasi ketika berkomunikasi atau berinteraksi. Nah, contoh di slide ini juga merupakan contoh code switching. Nah, orang pertama itu beralih kode atau beralih bahasa dari yang pertama memakai bahasa Inggris, kemudian yang kedua memakai bahasa Indonesia. Nah, dia juga disebut dengan code switching atau dia beralih kode atau beralih bahasa. The next is types of code switching. The first is intersential and the second is intrasential. Intersential is the language which is done at sentence boundary. Jadi maksudnya peralihan bahasa dilakukan di batas kalimat. Seperti pada contoh di PPT ini, itu contohnya ada kalimat sadar atau tidak, we choose our words carefully according to who are talking to. Jadi di sini maksudnya itu jelas di contohnya bahwa orangnya itu berbicara awalnya itu menggunakan bahasa Indonesia, kemudian di akhirnya itu dia beralih ke bahasa lain. Jadi begitu. The next is intrasential. Intrasential is the shift is done in the middle of a sentence with no interruption, hesitation, or pauses indicating a shift. Jadi di sini pergeseran dilakukan di tengah kalimat tanpa interupsi, keraguan, atau jeda yang menandakan pergeseran tersebut. Di situ jadi contohnya dalam kalimat mungkin juga karena kita share interest yang sama film dan musik, jadi makin akur. Jadi di situ maksudnya pas awal ngomong kan dia ngomong pakai bahasa Indonesia, kemudian tanpa pause, tanpa berhenti, tanpa keraguan dan tanpa interupsi juga. Di tengah-tengahnya itu berubah ke share interest. Jadi itu kan kata dalam bahasa Inggris. Kemudian beralih lagi ke bahasa Indonesia. Kan dia di situ tidak ada jeda atau tidak ada interupsi bahwa dia mau beralih kode atau dia mau mengganti. Jadi begitu intrasential. Poin selanjutnya adalah code mixing. So, code mixing is the use of language elements from one language to spatial speech into other language. Jadi pencampuran kode ini merupakan penggunaan unsur-unsur bahasa dari satu bahasa ke dalam bahasa yang lain. Bisa dikatakan bahwa code mixing ini pencampuran lebih dari satu bahasa dalam proses komunikasi. Contohnya adalah, oke, kalian ujian minggu depan. Di dalam kalimat tersebut terdapat sisipan satu kata oke yang berasal dari bahasa Inggris. Nah, di sana berarti terdapat dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Tapi untuk bahasa Inggrisnya hanya terdapat satu kali kata saja. Yang kedua adalah ini namanya skill reading. Jadi yang di sini yang digarisbawahi atau perlu ditekankan atau perlu dilihat lebih dalam bahwa reading ini merupakan kata dalam bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah ada banyak souvenir dari Cina. Nah, souvenir ini kan berarti dari oleh-oleh. Nah, souvenir ini merupakan pengulangan dari kata bahasa Inggris yang terdapat atau dicampur dalam bahasa Indonesia. Yang kemudian adalah jangan suka ngejudge gitu dong, orang kan beda-beda. Di sana sudah jelas bahwa judge di sini merupakan campuran dari kata bahasa Inggris. Jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah code choice ini dapat digunakan untuk merujuk ke semua jenis sistem yang digunakan ketika kita sedang berkomunikasi. Kode di sini berarti cara mengungkapkan sesuatu melalui suatu bahasa dengan menggunakan dialek, corak atau ragam bahasa tertentu. Dan kita telah mempelajari tentang fenomena dari code choice, code switching, dan code mixing. Ada pula bilingualisme dan multilingualisme. Baik, sekian dan terima kasih.